Satu hal lagi tentang pernikahan juga yang dilarang melakukan nikah adalah rangno 3 tanpa guru, termasuk ini kan ingkalnya ada. Nah, di sana di dalamnya masih ada pasah. Apalagi kalau pasah tungleh akan ada perceraian. Om Swastiastu. Saat ini saya ingin menyampaikan salam rahayu, semoga semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang wariga, yaitu makna dari wariga dalam kehidupan manusia. Bagaimana manusia itu dalam kehidupannya tentang wariga harus kita mematuhi atau menggunakan wariga secara teratur. Dengan demikian, kehidupan akan menjadi selamat, rahayu, dan sejahtera. Dengan demikian, segala sesuatu itu kita kerjakan adalah melalui dewasa wariga. Satu contoh kita sampaikan bahwa dalam perkawinan. Nah, sekarang kita akan ceritakan dalam perkawinan dulu. Jadi kalau perkawinan itu andai kata kalau misalnya harinya tidak sesuai dengan wariga, dia akan mengalami sesuatu kesulitan. Bahkan andai kata kalau dia sesuai dengan hari yang patut digunakan dalam wariga itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perkawinannya maupun kehidupan yang akan datang. Dengan demikian, hari yang tidak diperbolehkan oleh wariga untuk pernikahan itu adalah hari Minggu, Selasa, dan Sabtu. Nah, kalau Minggu itu jelas sekali artinya pasah. Dengan demikian dia akan terjadi perceraian kalau dia menikah dengan menggunakan hari Minggu. Terus kalau menggunakan hari Selasa, dia akan bertengkar terus. Jadi sang laki maupun perempuan itu tidak akan pernah mau mengalah. Semuanya mau menang saja. Jadi tidak merasa dengan diri bersalah. Jadi pertengkaran itu akan selalu ada. Nah, kalau hari Sabtu pernikahannya itu akan terjadi fitnah. Jadi masyarakat itu akan memfitnah dia selamanya, bahkan selalu menjelek-jelekkan dia, walaupun seberapa baiknya dia akan dijelek-jelekkan. Nah, itu kalau menurut harinya demikian. Nah, dengan demikian juga di wariga itu dihitung juga penanggal dan pengelongnya. Jadi kalau wariga itu, kalau pernikahan harus mempergunakan penanggal. Pengelong dilarang keras gitu. Yang dimaksud penanggal yaitu sehari sebelum tilam disebut penanggal sampai ke 15-nya, setelah purnama disebut pengelong. Artinya kalau pernikahan setelah purnama secara otomatis dia akan semua mendapatkan jeleknya itu. Jadi bahaya termasuk fitnah yang tadi, termasuk perpisahan, pertengkaran itu akan terjadi bila dilakukan pengelong. Nah, penanggal itu pun tidak semua bisa dipakai. Jadi penanggal 1, 2, dan 3 itu boleh dipakai. Kalau dipakai penanggal keempat itu akan terjadi perpisahan atau kehilangan suami. Nah, di sana diprediksi bahwa kalau menikah penanggal 4 itu, jadi orang bisa suaminya akan meninggal atau paling tidak berpisah gitu. Nah, yang paling banyak yang saya lihat itu meninggal, apakah dia tabrakan atau sakit gitu. Itu memang disebabkan oleh pernikahan. Nah, terus kalau penanggal 5 itu sangat bagus sekali. Penanggal 6 lagi itu biasanya kesakitan terus. Itu semua bisa dihitung tuh dari penanggal 6-nya kesakitan, bahkan laki perempuan akan terus sakit, bahkan nanti jika punya anak itu sakit-sakitan terus gitu. Nah, itu biasanya kan semua memang seperti apa yang disampaikan, bahwa wariga itu ada padewasanya, ada pebayuhnya demikian. Tetapi kalau misalnya kita sudah mempergunakan dewasa dengan baik,
Dengan demikian pebayuhan ini sudah tidak perlu, tetapi walaupun dibayuh biasanya masih ya kalau tepat pebayuhannya, kalau tidak masih tetap dia ada kena itu. Termasuk juga yang tanggal yang baik tanggal 10 dan penanggal 13. Yang dimaksud penanggal 13 adalah 2 hari sebelum purnama. Itu sangat bagus sekali. Nah, dengan demikian perkawinan-perkawinan itu termasuk menjadi lebih baik. Nah, ini juga walaupun misalnya hari dan penanggalnya sudah bagus, tetapi ininya sasihnya. Nah, sekarang sasih juga tidak boleh. Kalau sasih kaso, karo, ketiga, keempat itu tidak boleh. Nah, jadi maksud saya ketiga itu tidak boleh, 1 sampai 3, terus keempat, kelima boleh. Keempat itu sangat-sangat bagus sekali. Yang dimaksud sangat bagus itu jadi suami istri itu saling setia dia. Yang dimaksud saling setia, apa yang dikatakan suami atau istrinya itu dia akan melakukan seperti itu. Biasanya andai kata kalau sasihnya tidak bagus, jadi bolehlah katakan sang istri ngomong A tetapi perbuatnya bisa B gitu. Itu yang sangat-sangat berpengaruh sekali. Nah, terus ke-6 itu juga tidak boleh, ke-7 boleh. Ke-7 boleh, itu dia diantaranya, tapi kalau boleh saya sarankan sangat bagus itu adalah ke-4 dan ke-5. Itu ternoseh, itu betul-betul kalau sang istri betul-betul akan mencintai suaminya dan suami akan betul mencintai. Termasuk juga orang yang kan ada yang menikah tidak bisa punya anak. Ini disebabkan oleh pernikahan juga. Karena kalau misalnya dewasanya atau hari maupun penanggal pengelongnya tidak cocok termasuk sasihnya, itu bisa menyebabkan dia tidak bisa punya keturunan. Itu bisa berat sekali. Nah, termasuk juga sasih kedaso paling ini. Jadi kalau sasih kedaso, jadi ke-4, ke-5, ke-7 dan kedaso itu adalah hari baiknya. Satu hal lagi tentang pernikahan juga yang dilarang melakukan nikah adalah rangno 3 tanpa guru, termasuk ini kan ingkelnya ada. Nah, di sana di dalamnya masih ada pasah. Apalagi kalau pasah tungleh. Pasah tungleh dilarang untuk menikah. Akan ada perceraian. Pasah itu artinya pisah kalau dalam bahasa ininya. Kan kalau kita kan pasah itu artinya pisah. Akan terjadi perpisahan. Pasti ini kejadiannya. Dengan demikian yang menyampaikan, jadi kalau misalnya ingin mendapatkan hari pernikahan yang baik, gabunglah ini yang satu niki, yang tadi kita harinya harus yang dilarang tidak boleh, terus penanggalnya juga. Andai kata kalau penanggal kena, harinya kena, sasihnya kena, nah ini baru dia. Nah, ini pun walaupun misalnya penanggalnya baik, harinya baik, sasihnya sudah baik, tetapi kalau dia kena rangno 3 juga, nah rangno 3 yang dimaksud ada uku yang disebut rangno 3, misalnya warigadian itu nggih. Nah, kan ada banyak juga orang yang menyampaikan, nak nganten dua so nganten selikur galungan. Orang selikur galung itu kan warigadian. Itu rangno 3 tidak boleh sebenarnya. Nah, jadi salah kaprah istilahnya kalau orang tuh cari dua so nganten rangno 3. Dan satu hal yang paling penting adalah ingkel wong. Ingkel wong di sana juga wong itu ada wong jejepan. Yang dimaksud wong jejepan itu di antara dalam 1 minggu itu akan ada 1 hari wong jejepan. Nah, andai kata walaupun dia tidak ingkal wong, tetapi kena wong jejepan, ini juga berbahaya sekali. Justru yang paling berbahaya adalah wong jejepan. Nah, kalau memang kita bisa menggunakan artinya menghindari ingkal wong kan bagus ya. Tetapi kalau ingkal wong pas kena wong jejepan itu sama seperti bom TNT itu. Jadi keras sekali efeknya. Dengan demikian perceraian maupun fitnah semua terjadi, kecelakaan semua itu akan terjadi kalau ada ingkal wong, apalagi pas ingkal wong jejepan.
Ya, wong jejepan yang dimaksud ya. Yang dimaksud wong jejepan tadi sudah yang sampaikan di dalam seminggu nika ada kan wong itu nggih dihitung nika. Di sana misalnya pas hari Rabu, hari baik misalnya untuk pernikahan, tetapi di sana ada wong jejepan diinari. Gitu. Kalau mencari yang terbaik tentang dewasa pernikahan. Nah, dengan demikian yang ingin menyampaikan bahwa banyak yang saya dengar nih orang-orang menikah nih walaupun sasihnya banyak dilanggar kan gitu nggih. Ada yang juga bilang bayuh dewasa saja bisa kan gitu nggih. Tetapi kan alangkah baiknya kalau kita contohkan sebagai bahan bangunan. Kan lebih enak kita pakai bahan bangunan yang bagus, tetapi kita tidak usah mengasah atau dirubah apanya lagi kan gitu. Andai kata kalau biar jelek tidak apa-apa nanti, nah kan tahan lamanya nggak tahan ya, itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud tentang pernikahan atau dewasa perkawinan tentang warigo kalau manut ring warigo Bali nggih. Warigo itu sangat bermakna sekali dan sangat berpengaruh sekali tentang kehidupan satu-satunya misalnya saya bilang tentang perkawinan itu. Andai kata kalau misalnya dalam perkawinan misalnya ada yang dilanggar, itu akan terjadi seperti itu. Nah, misalnya satu contoh banyak yang mendapat pengalaman dari cerita-ceritanya. Dia pada waktu pacaran ini sepertinya cewek ini diratu-ratu kan disayang betul. Tapi setelah menikah dia sepertinya bentrok terus. Nah, ini disebabkan oleh dewasanya. Karena pada waktu pacaran kan belum terjadi pertemuan. Nah, dengan demikian setelah pertemuannya itu karena pertemuannya jelek, inilah kalau atau ininya yang menyebabkan dia akan menjadi pertengkaran atau perpisahan. Bahkan yang tadinya dia sangat mencintai, pada setelah menikah itu dia langsung benci sama pasangannya. Itu banyak itu kejadiannya. Setelah kita lihat hari pernikahannya itu memang kena itu dia. Kan sekarang banyak yang menikah hari Sabtu. Sabtu maksudnya biar besoknya Minggu kan bisa langsung resepsi gitu. Itu sebenarnya kalau bisa dihindari. Nah, misalnya kalau ingin menikah itu cari hari yang baik dulu, nanti kalau misalnya masalah resepsi kita mundur gitu misalnya, itu yang sudah. Andai kata kalau misalnya ada yang sudah terlanjur salah menikah kan begitu ya. Sekarang kalau di bayuh dewasa tidak terjadi sesuatu, maka dari itu kalau saya sarankan di sini mengulang menikah lagi. Yang dimaksud mengulang menikah lagi itu kita lakukan semacam pecaronan pertemuan cari dewasa baiknya aja, tetapi yang diistilah mesakapan itu. Nah, yang mesakapan aja dipakai, ngantennya nggak usah lagi. Kan ada ininya mesakapan sama istilah Bali itu kan nganten ya. Metetag pulu itu tidak usah. Jadi yang perlu itu adalah yang metanyung sabuknya, ini yang diperlukan tuh. Itu bisa dirubah. Dengan demikian di sana dari banyak pengalaman yang saya sampaikan bahwa setelah dewasanya yang tidak baik itu, setelah diulang menikahnya dia yang tadinya benci sama suaminya, akhirnya dia merasakan, loh kok saya bisa benci sama suami saya gitu. Nah, ini perubahan dari ini secara otomatis. Nah, di sanalah makna-makna dari hari warigo. Nah, dengan demikian bisa saya sampaikan, kok bisa begitu segitunya sih warigo kan gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir warigo itu salah arti. Yang dimaksud salah arti, kalau memang orang mempelajari warigo, jadi warigo itu dari ekowaro sampai dasawaro itu masing-masing dia punya arti penting. Misalnya Minggu, Senin, Selasa. Hari Minggu itu maknanya apa? Orang yang lahir hari Minggu itu dia juga sudah membawa otomatis sifat daripada hari Minggu ini. Nah, jadi kalau orang kelahiran hari Minggu ini dia pemberani, ngomong dia berani.
terus termasuk mengambil pekerjaan besar, dia pintar, sudah dibawa kelahiran itu. Apalagi sekarang ditambah ada sesuatu yang misalnya minggu kena beteng itu misalnya ya. Itu selain dia sudah berani dan memang dikasih kepintaran, terus di sini jatuhnya beteng juga. Pasti orang ini jenius. Sudah dipastikan orang ini jenius. Itu. Nah, yang dimaksud jenius itu kadang-kadang kan ada orang yang sudah belajar tetapi dia lama, atau kadang-kadang ada orang yang seperti ini yang disebabkan itu saya nanti akan sampaikan, ada disebabkan oleh tanggal lahir juga, pertiti juga. Dia mendapat sesuatu hal yang harus dia kerjakan, tapi dia lama mencernanya. Setelah lama orang sudah selesai, dia baru berangkat itu. Nah, itu memang disebabkan oleh ekowaro sampai dasawaronya. Dengan demikian kelahiran itu sudah diputar hari baik dan hari buruknya. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang betul-betul agak lambat otaknya, misalnya pas dia kena dangu juga ya. Nah, pas dangu ini pas ada hari Seninnya. Nah, Senin ini memang lambat ini dia. Dangu itu yang dimaksud dangu itu bodoh itu. Terus ada satu lagi, kalau tiga numpuk ini, tiga ini pasti orangnya seberapapun dia belajar lama pintarnya. Berbeda dengan hari Minggu yang tadi itu, pas ada ininya pasahnya, ada ininya juga wasnya juga. Nah, dengan demikian dia sudah otomatis pintar, otomatis dia punya perasaan jenius pokoknya gitu. Begitu dengar aja dia langsung dia berpikir, oh gini anunya itu. Itu yang dimaksud jenius, memang dibawakan oleh kelahiran. Satu contoh yang saya betul-betul catat bahwa orang kelahiran Senin Pon Sinto itu memang tiga ini. Ada Seninnya memang ada agak sedikit, ada ini juga jangunya, ada aryangnya juga. Aryang. Jadi kan tiga numpuk ini bodohnya gitu. Aryang itu pelupa artinya. Nah, dengan demikian kalau orang yang tidak betul-betul memahami warigo, secara otomatis dia tidak mengerti apa ini aryang, untuk apa gitu. Kadang-kadang juga ada yang mencari dewasa itu untuk pernikahan. Kadang-kadang di sana dicari dauh ayu, itu lain itu. Sedano yogo itu lain itu. Sedangkan kalau peruntukan sedano yogo itu adalah hari baik untuk mulai berdagang. Kadang-kadang orang kalau tidak memahami warigo, dia akan menggunakan nama yang enak didengarkan. Misalnya dauh ayu. Dauh ayu, jadi dauhnya itu maksudnya waktu, ayu itu kan baik kemungkinan. Tetapi kalau untuk pernikahan itu tidak berguna dia. Termasuk juga di dalamnya ada yang sering mencari di sana adalah sedano yogo. Sedano yogo itu jauh artinya tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Sedangkan sedano yogo itu adalah hari baik untuk mulai berdagang. Nah, kadang-kadang juga kalau kita berbicara tentang mulai berdagang, ada yang mencari hari baik itu adalah somo riba ya. Jadi somo pon sinto. Andai kata kalau misalnya sedano yogo ini tidak jatuh pada somo pon sinto ini, walaupun dia mulai pada waktu somo riba itu tidak akan laris juga dagangannya. Karena mungkin pas ada yang mempergunakan somo pon sinto itu atau somo riba istilahnya, pas di sana pada waktu itu jatuh itu sedano yogonya. Sedano yogo itu diputar dia sekian hari putar, sama dengan hari Minggu itu setiap hari Minggu itu 7 hari sekali hari Minggu gitu. Nah, sedano yogo juga demikian cara menghitungnya. Jadi kalau yang betul-betul ingin tahu tentang warigo, pelajarilah arti warigo itu yang sebenarnya. Dia akan berfungsi untuk apa? Satu contoh lagi misalnya geni rowano. Nah, geni rowano kan itu dilarang untuk masang atap rumah. Kalau memang itu sering terjadi, andai kata kalau pas mau pasang atap rumah, walaupun atapnya genteng, tetapi kalau dia pas geni rowano akan gampang sekali terbakarnya.
Tetapi geni warna itu juga akan berfungsi baik untuk misalnya kita mau membakar bata. Itu sangat bagus. Jadi apinya luar biasa, dia bisa membakar dengan baik. Jadi andai kata kalau misalnya membakar bata tidak pakai pas di harinya geni warna, secara otomatis dia yang biasanya anggaplah kalau kita contohkan pakai minyak tanah ya. Kita pakai minyak tanah 1 botol, kalau misalnya tidak geni warna pakai 10 botol aja belum matang dia gitu. Nah, itu di sana efek-efek dari fungsi dan manfaat warigo. Dengan demikian, pelajari warigo itu dengan baik, apa fungsi dan maknanya demikian. Jadi kalau misalnya kita sudah mempelajari fungsi dan makna warigo itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Atau yang dimaksud pahala ini tadi, misalnya kalau dia buruk dia akan menjadi hancur sekali, bahkan kalau dia baik akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Nah, dengan demikian kan ada yang bilang juga, oh ini memang pelekadannya jelek kan gitu nge. Jadi kelahirannya dicalahkan, tidak itu. Tidak ada kelahiran yang salah, tidak ada kelahiran yang jelek. Semua bagus karena seperti tadi kan diputar dia. Dari Eko Waro ke Dasawaro itu diputar dia. Kalau Dasawaro kan berarti sampai angka 10. Dari 11 lagi mulai 1, 2, 3 sampai 10 kan gitu ya. Nah, yang Triwaronya mulai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kan dikumpul dia semua. Jadi sedikit sekali perbedaannya. Paling dia ada berbeda 10% gitu. Jadi kan tidak semua jelek, tidak semua baik berarti sama. Dengan demikian, sastra-sastra atau aksara-aksara yang akan digabungkan di sana inilah akan berfungsi dalam warigo untuk menjadikan kita mendapat manfaat warigo itu menjadi baik.